Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita diperjumpakan lagi dalam program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa, wilayah Manado, Nasa Kombos. Saya percaya bahwa dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kasih setia Tuhan selalu melingkupi dan memelihara kehidupan kita semua. Saat ini kita akan disapa dalam terang kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan, terpujilah nama-Mu. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan boleh ada dalam program Sapaan Berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa. Kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu, maka tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam ruangan hati kami, menuntun kami untuk mengerti apa maksud kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk memberitakannya, dan pakailah kami semua untuk dalam hidup ini melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan untuk Sapaan Berkat edisi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, firman Tuhan dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, bahkan senantiasa memelihara dalam hatinya dengan taat dan setia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, beragam usaha manusia lakukan agar diri mereka disukai. Ada yang mati-matian menjaga penampilan fisiknya, pergi ke gym setiap hari, berolahraga tiap waktu, bahkan berusaha untuk merawat diri, merawat wajah dengan berbagai macam program perawatan dan produk-produk kecantikan. Bahkan sebagian orang berupaya agar populer, dan cukup banyak pula yang bermurah hati dan berbagi dengan banyak orang. Ada yang selalu melontarkan lelucon dan banyak bercanda. Namun kerap saudara-saudara, usaha-usaha ini berakhir dengan kekecewaan, sebab relasi yang terjalin bersifat dangkal dan tidak permanen.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini dalam edisi Sapaan Berkat di hari ini berbeda cerita dengan jemaat mula-mula. Bukan hanya satu atau dua jemaat saja yang disukai, tetapi seluruh kelompok mereka. Kelompok mereka ini disukai oleh banyak orang. Padahal saudara-saudara, biasanya orang tidak suka dengan kumpulan orang bila dirinya tidak tergolong dalam kumpulan itu. Bahkan ada orang-orang juga yang sering merasa terganggu jika ada kelompok atau kelompok besar mengadakan acara yang asing bagi mereka. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah rahasianya sehingga jemaat mula-mula bahkan semakin bertambah jumlahnya? Firman Tuhan malam hari ini mengatakan jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Ternyata saudara-saudara, mereka telah bertobat dan menerima karunia Roh Kudus. Bahkan mereka adalah jemaat yang memiliki kesatuan dan saling berbagi dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan mereka juga senantiasa mengenang dan bersyukur atas pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa mereka. Selain itu mereka juga hidup tulus, tidak punya agenda yang terselubung agar diri mereka diuntungkan dan disukai. Yang mereka pegang adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang mereka ingin pelihara adalah kesatuan dan keseragaman antara umat percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jikalau diri kita ingin bertumbuh, jikalau iman kita ingin bertumbuh, dan jikalau jemaat kita, gereja kita ingin bertumbuh, patutlah kita bercermin kepada jemaat mula-mula. Benar saudara-saudara bahwa kita tidak bisa meniru sepenuhnya kehidupan orang percaya yang pernah sukses di masa silam. Namun kita dapat meneladani jemaat mula-mula yang mengejar kasih yang tulus. Kasih itu muncul dari pengenalan dan relasi mereka dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kebersamaan inilah yang menjadi teladan bagi jemaat zaman sekarang. Bagaimana kita dapat belajar membangun kebersamaan dari gereja kita, dari jemaat kita. Bercermin dari pola hidup jemaat yang pertama. Maka biarlah firman ini memberikan semangat kebersamaan bagi kita, terlebih khusus jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa yang pada bulan Juni ini akan merayakan hari ulang tahun jemaat. Maka kita percaya Tuhan yang telah berperkara di sejarah jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa, yang telah menuntun kehidupan seluruh tua-tua jemaat dari jemaat ini lahir sampai zaman sekarang. Kebersamaan inilah yang harus kita jaga. Persekutuan inilah yang harus kita pelihara, bercermin dari jemaat mula-mula yang dilandaskan dalam kasih Kristus. Maka biarlah dalam bulan penuh syukur dan sukacita ini, kebersamaan kita akan semakin erat, kekompakan kita akan semakin kuat, dan kita akan senantiasa terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami semua. Kami belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, yang dimana mereka selalu mementingkan kepentingan bersama. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dilandaskan dalam kasih Tuhan, semangat kebersamaan dan sukacita. Kiranya itu menjadi teladan bagi kami semua.
dalam memelihara persekutuan kami sebagai gereja-gereja masa kini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjadi orang-orang percaya dimanapun kami berada. Orang-orang menjadi saksi-saksi Tuhan, orang-orang dapat melihat Tuhan lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara program Sapaan Berkat untuk edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.